Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah memberitahukan bahwa dirinya adalah yang memiliki kemudaratan dan kemanfaatan, dan bahwa Dialah yang mengatur makhluknya menurut apa yang Dia kehendaki. Tiada yang menanyakan tentang keputusannya, dan tiada yang dapat menolak ketetapannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dialah Tuhan yang menyerah kepadanya semua diri, tunduk kepadanya semua orang yang perkasa, tunduk kepadanya semua wajah. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Tunduk kepadanya semua makhluk, dan tunduk patuhlah segala sesuatu kepada keagungan, kebesaran, ketinggian, dan kekuasaannya, serta kecillah segala sesuatu di hadapannya. Semuanya berada di bawah kekuasaan dan hukumnya. Maha mengetahui bahwa segala sesuatu yang pada tempat dan kedudukannya masing-masing. Karena itu, Dia tidak memberi kecuali kepada orang yang berhak, dan tidak mencegah kecuali terhadap orang yang berhak untuk dicegah. Orang-orang kafir berkata kepada Nabi, "Apakah kamu punya bukti atas risalahmu? Siapakah orang yang memberikan kesaksian bahwa kamu adalah Nabi? Siapakah yang akan memberikan kesaksian bahwa Tuhanmu itu satu? Sungguh kami telah bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang dirimu, agar mereka memberi kesaksian kepada dirimu. Lalu mereka mengatakan, kami tidak punya bukti." Maka ucapan mereka dibantah oleh ayat ini. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadal Qur'an liundirakum bihi wa ma balagha wa innakum latashhaduna namallahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kalian, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengan dia aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kalian mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain di sampingnya? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Dakwah itu adalah menyampaikan syahadat, sehingga orang mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Rukun syahadat itu adalah adanya saksi. Petugas dakwah adalah saksi di hadapan Allah. Orang bertanya, siapa yang menjadi saksi Nabi ketika bersyahadat? Allah itu sendiri. Bagaimana umat yang tidak bisa bertemu Nabi? Ada Al-Quran. Al-Quran dan orang-orang yang memegang Al-Quran ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka dalam Al-Quran ini dituntun sebuah ikrar syahadat. Kalau mereka tidak bertemu manusia, mereka hanya menemukan Al-Quran atau terjemahannya, maka itu sudah cukup menjadi saksi, dan para petugas dakwah berlepas diri atas kemusyrikan mereka. Jika kalian menjadi ahli neraka, janganlah menyalahkan aku, karena aku sudah menyampaikan, termasuk tulisan ini juga ingin menjadi saksi atas sampainya risalah Al-Quran. Apakah ada bukti yang paling agung di seluruh jagat raya ini selain persaksian Allah terhadap pribadi Muhammad dan kenabiannya? Soal kesaksian orang-orang Yahudi itu bagaimana bisa diambil sebagai bukti jika mereka adalah para pembohong dan tidak percaya kepada Rasul atau dengki atas diangkatnya Rasul sebagai pemimpin kaumnya? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW yang aku datangkan kepada mereka ini, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri melalui kabar dan berita yang ada pada mereka dari para rasul dan para nabi yang terdahulu. Karena sungguhnya semua rasul telah menyampaikan berita gembira akan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang disertai dengan penyebutan sifat-sifatnya, ciri-ciri khasnya,
negeri tempat tinggalnya, tempat hijrahnya, dan sifat-sifat umatnya. Tetapi mereka merugikan dirinya dengan tidak beriman kepada perkara yang jelas dan gamblang ini, yaitu berita gembira yang telah disampaikan oleh para nabi dan yang telah diisyaratkan sejak zaman dahulu hingga saat pemunculannya. Makanya tidak mungkin mereka menyampaikan kesaksian yang benar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba aw kadzdzaba biayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Tidak ada yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah, lalu ia mengakui bahwa dirinya diutus oleh Allah, padahal Allah tidak mengutusnya. Kemudian tidak ada orang yang lebih aniaya daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, hujah-hujahnya, bukti-buktinya, dan dalil-dalilnya. Orang ini, orang itu, orang yang membuat-buat kedustaan, dan orang yang berdusta, semuanya tidak beruntung. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.